Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Sebelum firman Tuhan mengenai KKR malam ini, yaitu KKR kemerdekaan disampaikan oleh Pendeta Victoria Monte, saya lebih dulu mau bersaksi. Amin saudaraku. Saya sudah berumur 77 tahun. Saya lahir pada waktu zaman penjajahan, masih zaman penjajahan Jepang. Jadi saya bisa bersaksi mengenai kemerdekaan ini. Pertama sekali saya bersaksi mengenai kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain kepada bangsa Indonesia, di mana saya termasuk di dalamnya, dan saya mengalami kemerdekaan. 1943 saya lahir saudaraku, masih dalam penjajahan Jepang. 1945 kita merdeka, tetapi kemudian tentara sekutu datang lagi mau menjajah kita kembali, sehingga ada namanya aksi Polisario pertama dan kedua, sampai kemudian ada konferensi meja bundar KMP di Belanda. Barulah kita betul-betul merdeka, berdaulat atas bangsa ini. Saya ada di situ, dan saya sangat bersyukur. Kebanyakan saudara belum lahir ya, tapi saya mau menceritakan mengenai kemerdekaan ini. Bagaimana saya dimerdekakan dalam dua hal. Pertama, ini yang saya mau saksikan, kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain atas bangsa ini. Saya ada di dalamnya dan mengalaminya. Saya masih ingat bagaimana kami saudaraku, karena waktu itu tahun 47-48 kami lari dari kota Medan menuju ke daerah Aceh, karena Aceh tidak mau menyerah. Kami masuk ke pedalaman, ke gunung-gunung, daerah kota Cane namanya, Aceh Tenggara, dekat dengan di tengah-tengah hutan saudaraku. Sampai sekarang di sana masih hutan lindung itu. Ya, kami lari menyusur sungai-sungai, terpleset, habislah itu. Dan kalau siang hari ada pesawat udara Belanda berkitar-kitar saudaraku, mencari gerilya-gerilya, kami lari bersembunyi ke bawah pohon-pohon. Dan kami hampir mati saudaraku, dibunuh saudaraku di tengah jalan, banyak sekali. Dan betapa kami sukacita ketika kita bangsa Indonesia betul-betul merdeka. Kita dimerdekakan daripada penjajahan bangsa lain. Banyak sekali bedanya. Orang tua saya tidak bisa sekolah saudaraku, karena sebagai orang Indonesia hanya orang-orang tertentu yang bisa sekolah. Tapi begitu kita sudah selamat, saya langsung masuk SD saudaraku, umur 5 tahun. Ibu saya memasukkan saya langsung sekolah. Sudah boleh sekolah saudaraku. Ya, bukan karena saya pintarnya, karena ibu saya banyak mau cari makan, jadi saya ditaruhnya sekolah supaya bisa dijaga guru. Lalu kemudian saudaraku saya sekolah, dan orang tua saya berkata, kamu sudah bisa sekolah, kita sudah merdeka, sekolah tinggi, jadi orang baik-baik, jadi orang berhasil, pintar di sekolah, rajin bekerja, rajin belajar, kamu pasti nanti berhasil. Saya pun ikutlah saudaraku, masuk SD, tamat SD juara, tamat SMP juara, tamat SMA juara, masuk kedokteran, landing di kedokteran, merasakan semuanya. Itulah semua hasilnya kemerdekaan. Saya merasa senang, saya rasa sudah beres semuanya. Tapi tahukah saudara, karena malam ini saya mau bersaksi, saya tidak sadar bahwa saya walaupun sudah dimerdekakan dari penjajahan bangsa lain, bangsa Jepang, bangsa Belanda, tapi saya masih dalam satu penjajahan yang dahsyat kuasanya, yang bisa membawa saya ke neraka. Penjajahan apakah itu? Penjajahan dosa, penjajahan setan iblis atas hidup saya. Karena seseorang kalau dia, saya mulai saja dari Roma 3:23, Tuhan berkata semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan menciptakan dunia ini, Adam dan Hawa, dan kemudian menaruhkannya suatu tempat namanya Taman Eden, supaya manusia itu menyembah Tuhan, patuh kepada Tuhan. Tapi manusia pertama berdosa, melanggar firman Tuhan. Tuhan bilang semua boleh dimakan kecuali buah pohon kayu ini. Tapi Adam Hawa melanggar itu, jatuh kepada dosa. Kemudian saudaraku, dosa merambah ke dunia ini, generasi demi generasi sampai kepada zaman kita. Dan tahukah saudara, tidak ada seorang pun kita yang tidak berdosa. Semua suka dosa, karena dimulai dari Adam, sikap hati kodrat manusia itu suka berdosa, di bawah tindasan dosa, perhambaan dosa. Nah, firman Tuhan berkata Roma 6, kepada siapa
kamu taat, kamulah hambanya. Adam Hawa, Tuhan bilang jangan, setan bilang makan. Dia taat kepada setan, maka dia menjadi hamba setan. Dan kita juga semua sampai sekarang ini tidak terkecuali. Itu sebabnya Roma 3:23 berkata, semua manusia sudah jatuh kepada dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa kehilangan kemuliaan Allah? Kita ini diciptakan oleh Tuhan pada awalnya segambar dengan Tuhan. Tuhan itu mulia, tetapi begitu kita berdosa, kehilangan gambaran Tuhan. Sebabnya sekarang kita melihat begitu banyak kejahatan yang tidak bisa dapat dimasuk akal. Mengapa? Karena sudah diperhamba oleh dosa. Tidak ada lagi kemuliaan Tuhan kepada manusia. Tapi Roma 6:23 berkata, walaupun upah dosa itu adalah maut, upah dari dosa itu neraka yang kekal, tapi kasih karunia Allah adalah keselamatan dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita yang Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, berita Injil hari ini kami datang beritakan Injil, sebab hanya dalam Yesus ada kemerdekaan dari dosa. Kalau saya dan saudara tidak merdeka dari dosa, saya dan saudara akan tetap di bawah perhambaan dosa, di bawah kutuk dosa, dan di bawah hukuman dosa. Kalau kita meninggalkan dunia ini, kita akan ke neraka. Hanya ada dua tempat saudaraku, satu sorga, satu neraka. Percaya tidak percaya, firman Tuhan ini ya dan amin. Langit bumi berubah, firman Tuhan tidak berubah. Kalau kita mendapat Yesus, barang siapa percaya kepada Yesus, maka percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, maka dia diselamatkan. Dia diterima menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga, namanya tertulis di sorga, rumahnya dia ada di sorga, dia beroleh hidup kekal selama-lamanya. Begitulah Bapa mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara diminta untuk dipulihkan Tuhan kembali menjadi anak-anak Bapa sorgawi dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, untuk menyerahkan darah nyawanya, mencurahkan darahnya, sebab firman Tuhan berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Buku Ibrani mengatakannya. Saudara tahu cerita mengenai Paskah pertama di negeri Mesir pada waktu orang Israel dibebaskan dari perhambaan bangsa Mesir. Siapa yang punya darah anak domba Paskah yang ditaruh di jenang pintu atas, kosen kiri, kosen kanan, malaikat maut lewat pada malam Paskah itu, pass over, I will pass over you. Tidak ada kematian di rumah yang ada darah itu. Tetapi yang tidak punya darah, orang-orang Mesir, walaupun dia orang baik, dia cendekiawan, dia negarawan, dia orang pengacara yang baik, dokter yang baik, pengusaha yang baik, baik sekalipun, tidak ada darah, ada kematian di rumah itu. Orang Israel mungkin jahat, saudaraku, masih membohong, masih mencuri, ada darah, tidak ada kematian. Darah domba Paskah kita adalah Yesus Kristus yang sudah mati di Golgota, mencurahkan darahnya. Siapa yang percaya pada Yesus, darah Yesus menyucikan dosanya, mengampuni dia, seperti menaruh darah itu di jenang pintu hati kita. Dengan percaya kepadanya dan mengaku Yesus itu Tuhan, maka tidak ada kematian kekal, hidup kekal menjadi milik kita. Dosa kita diampuni, kutuk yang ada kita, berkat Abraham menjadi milik kita. Inilah berita yang baik. Inilah berita yang mau disampaikan pada hari ini. Saya tidak tahu itu, saudaraku. Tahukah saudara akibatnya? Walaupun orang berkata, saya orang baik, kami keluarga baik-baik. Paman saya, ibu saya 3 bersaudara. Paman saya paling tua, putra dari suku kami di Sumatera Utara, ada suku Batak. Batak itu juga macam-macam. Batak Karo, Kasmalumun, ya, Batak Pakpak, Dairi, saudaraku, Angkola dan lain sebagainya. Kalau keluar semuanya Batak. Seperti kalau saya ke Papua, yang saya tahu semuanya orang Papua, padahal saudara banyak suku-suku. Kami juga ada suku Karo, Batak Karo. Putra Karo pertama yang pergi ke negeri Belanda adalah abang ibu saya. Tahun 1930, kira-kira 1 abad yang lalu. Jadi saudara bisa bayangkan sebenarnya kami hidup baiklah. Ya, dia pulang ke Indonesia, dia menolong orang, dia membawa banyak anak-anak dari suku kami untuk sekolah.
ke Jakarta, luar negeri dan sebagainya. Dia sangat menolong. Ibu saya juga baik-baik saja dengan bapak saya, 3 bersaudara, yang muda juga baik. Tahukah saudara, saya masuk kedokteran dalam tempo jarak 7 tahun, lulus sekolah kira-kira 7 tahun. Saya mengalami tragedi-tragedi yang sebenarnya saya heran kenapa bisa jadi, tapi sekarang saya tidak heran, karena itulah untuk dosa. Tidak ada perlindungan Tuhan. Walaupun kita baik, walaupun kita berusaha berbuat sekuat tenaga dapat kita, tidak ada perlindungan karena kita masih dalam perhambaan dosa, perhambaan setan yang dari Adam dan Hawa sudah memerintah di dunia ini. Saudaraku, di dunia ini hanya kita yang percaya Yesus di bawah perintah Tuhan. Kalau tidak, dunia ini dikuasai setan. Sudah diserahkan Adam dan Hawa kepada setan. Mengapa saudara, kalau Tuhan maha kasih, kenapa ada bencana? Karena ada dosa. Tapi hari ini kabar baik, saudaraku, saya melihat untuk dosa itu dipatahkan dalam keluarga kami. Bagaimana kemudian dalam tempo 7 tahun itu, satu persatu tanpa opa saya dulu, begitu saya tamat meninggal. Kemudian tiba-tiba difitnahlah om saya yang dari Belanda ini, karena dia punya kedudukan yang baik di Medan. Difitnah, harus pergi ke Jakarta, dimasukkan. Ternyata dia dinyatakan tidak bersalah, tapi memakan waktu 1 tahun untuk itu. Tante saya tidak tahan, meninggal. Dia sakit, meninggal. Kemudian tidak lama kemudian paman saya sehat, tegap, kuat, ganteng, saudaraku, ya, tiba-tiba meninggal. Dulu tidak begitu banyak seperti sekarang ini dikatakan orang sakit jantung, tapi kemudian dokter berkata sakit jantung. Tadinya baik-baik sakit jantung. Ibu saya sangat sayang kepada adiknya ini, tidak tahu Tuhan Yesus, tidak punya penghiburan dari Roh Kudus, hanya ada rasa sayang, tertekan 10 bulan ibu saya meninggal. Dan paman saya ini juga yang tadinya sehat-sehat jadi sakit-sakitan, 2 tahun kemudian ketiga-tiganya meninggal. Ada 15 orang kami anak dari 3 keluarga itu, semua sudah ada yang ibunya mati, ada yang bapaknya mati, dan yang mati itu adalah orang yang cari makan. Yang tinggal bapak saya sakit-sakitan, bengkak di sini seperti tumor, saudaraku. Kemudian tante saya tidak pernah cari makan. Semua orang daerah kami mengatakan hidup keluarga kami yang tadinya baik hancur berantakan. Dan waktu dikubur om saya itu, semua bilang hancur ini keluarga, sudah tidak bisa lagi ada, tidak mungkin lagi bangkit. Tapi tahukah saudara, seperti malam ini saudara hadir di sini, Tuhan memimpin kami, saya anak tertua saudaraku dari keluarga itu. Tuhan memimpin saya, teman-teman saya mengajak saya KKR seperti ini. Di situ saya dengar berita tentang Yesus Juru Selamat, Yesus Pembebas, Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang sudah mati. Duduk seperti ini saudaraku, saya menangis waktu diberitakan Yesus itu sangat mengasihi kita. Orang berdosa, dia tidak berdosa, tapi dia mau mati bagi kita, menyerahkan hidupnya. Lalu kor menyanyi, semua sudah kuserahkan bagimu, apa yang kau serahkan bagiku. Semua sudah kuperbuat bagimu, apa yang kau perbuat bagiku. Semua telah kuberikan kebagimu, apa yang kau berikan bagiku. Saudaraku, saya menangis tanpa dulu saya. Saya orangnya keras, karena ditempa oleh kehidupan yang begitu bertubi-tubi. Saya tidak nangis, sebab kalau saya menangis, 15 orang, 14 orang adik saya, kor menangis di belakang. Saya berkata mama, semua bilang mama. Saya bilang papa. Papa saya masih hidup, tapi yang lain berteriak, yang papanya meninggal, papa. Jadi saya keras, saya tidak pernah mau menangis. Tapi pada waktu Yesus menjamah saya tidak tahan saudaraku, kasihnya. Tidak bisa, tidak ada saya rasa orang sebaik Tuhan Yesus yang mau mati bagi saya. Saya ini orang berdosa, saudaraku, banyaklah kesalahan saya, tapi dia mati. Saya terima Tuhan Yesus. Tahu betul Yesus mengampuni saya rasa beban dosa itu betul-betul lepas. Dan saya suka cita, saya tahu ada masa depan penuh pengharapan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dari mana saya tahu saudaraku? Biasa kalau kita orang Kristen, kalau kita saudaraku berdoa pagi hari, malam hari, mau makan kita berdoa. Untuk pertama kalinya pada besok harinya saya berdoa dengan ucapan yang sama. Saya katakan,
Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus saya datang padamu. Saudara tahu, saya rasakan pelukan Tuhan bagi saya. Ada kesaksian roh kudus menyerang roh saya, mengatakan, anakku, engkaulah anakku, aku mengasihimu, aku menyertaimu, aku ada di sini. Dan sampai hari ini, saudaraku, sudah lebih 50 tahun Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Haleluya. Tuhan Yesus mengangkat kutuk dosa. Semua hidup kami berubah. Satu persatu kami diselamatkan. Adik saya, keluarga saya diselamatkan satu persatu. Saya tidak cukup waktu menceritakannya, tapi betapa baiknya Tuhan itu. Dan satu persatu Tuhan berkati saudaraku, semua baik-baik hidupnya sampai sekarang ini. Haleluya. Panjang umur semuanya saudaraku. Haleluya. Dan kalau sakit, kami disembuhkan Tuhan. Ada banyak kesaksian saudaraku, tetapi yang mau saya saksikan malam ini kepada saudara, biarlah kiranya kasih Tuhan meliputi seluruh Papua ini. Haleluya. Begitu saya selamat saudaraku, saya selamat di Jakarta karena disekolahkan oleh UI ke Jakarta. Lalu saya selama saya di sana itu saya betul-betul saudaraku belajar. Lalu kemudian saya selamat di sana, saya pulang ke Medan. Saya kembali kerja di bagian ilmu kesehatan anak, saya dokter anak, spesialis lagi dari ilmu penyakit darah anak. Satu kedudukan yang paling baik di seluruh Gustu itu. Kami hanya dua yang orang Kristen saudaraku waktu itu, saya dengan adik ipar saya, adik Bapak Munti, ya. Dan lalu saya melihat saudaraku bagaimana perlunya Yesus itu. Bapak Munte, saya menikah dengan Pak Munte. Sebenarnya Pak Munte itu juga sepantaran dengan saya, ibu kami sekelas, bapak kami juga sekelas sama. Kami sama-sama sekolah saudaraku berturut-turut, ya. Saya sekelas saya dengan Pak Munte itu setingkat, kakaknya, kemudian adiknya setingkat dengan adik saya dan seterusnya. Jadi kami memang sepantaran. Dia fakultas teknik, dia lulus dua-dua, teknik lulus, kedokteran lulus, tapi dia masuk teknik. Dia sangat pintar, juga sangat ganteng, juga sangat baik, saudara. Haleluya. Begitu ganteng sehingga sebenarnya dia strong playboy dan saya kutu buku. Tapi dua-dua kami diubahkan Tuhan, sehingga dua-dua jadi hamba Tuhan. Dia tinggalkan saudaraku sekolahnya, begitu dia mau tamat tinggal berapa dia tinggalkan, dia pergi ke desa-desa menginjil. Saya selesaikan saudaraku, tapi kemudian sudah Tuhan memimpin kami menikah saudaraku. Saya juga pada waktu itu saya melihat kalau saya terus bekerja bagus, orang-orang sakit jadi sehat, anak-anak bisa panjang umur 80 tahun, tapi kalau dia tidak mengenal Yesus, dia pasti ke neraka. Tapi kalau saya beritakan Injil saudaraku, dia ke sorga. Dan di dunia ini kita berdoa, dia sembuh. Lalu Tuhan saudaraku memanggil saya ikut Pak Munte. Saya katakan, Pak, saya hanya tinggal berapa tahun lagi untuk pensiun. Biarlah saya sekolah. Bapak Munte bilang, pensiun dari kerajaan sorga jauh lebih baik dari pensiun negara Republik Indonesia. Lalu saya bersyukur saudaraku, saya bisa serahkan itu pekerjaan saya di bagian anak. Dan kemudian saya ikut Pak Munte. Dan saya sangat bersyukur saudaraku, banyak jiwa-jiwa selamat. Karena Tuhan memberikan karunia kepada Bapak Munte dan kepada sidang GKI dan kepada kita semua. Kalau kita sudah diselamatkan, kita diberkati Tuhan, mari berkati orang lain lagi. Perintah Agung berkata, beritakan Injil, muridkan jiwa. Saudaraku harus memberitakan Injil. Jadi sebabnya saya ada di sini, Tuhan sudah membawa saya hampir ke seluruh benua, ya, untuk memberitakan Injil. Sudah ke Amerika, sudah ke Australia, sudah ke banyak negara di Eropa, beberapa negara di Asia, saudaraku. Saya bersyukur untuk itu bisa memberitakannya. Dan saya memberitakan kepada saudara, kalau Elia dapat urapan, Elisa 2 kali ganda. Saudara, murid-murid kami harus dapat 2 kali ganda. Saudara harus bisa beritakan Injil ke seluruh dunia, mulai di Papua ini. Saudara mau memuridkan harus mulai dari menginjili. Tidak ada orang dimuridkan kalau tidak diinjili. Ya, injili dulu, beritakan Injil, sukacita memberitakan Injil. Ya, seperti hari ini saya beritakan kepada saudara, saya sudah ditolong Tuhan. Kalau saya ditolong Tuhan, saudara pun bisa ditolong Tuhan. Kalau saya diampuni Tuhan, saudara pun bisa diampuni Tuhan. Tidak peduli berapa besarnya
sekalipun dosa kita merah patna seperti kirmisi, pun bisa menjadi putih seperti bulu kambing domba. Darah Yesus bisa menyucikannya. Masa depan kita, masa depan penuh pengharapan. Di bawah kutuk dosa, kita di bawah tindasan setan. Setan kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Seperti hal yang kami hadapi itu. Tetapi kemudian kalau kita datang kepada Yesus, maka Yesus datang dan kita beroleh hidup dan kita mempunyainya dengan sangat kelimpahan. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa, dan karya Tuhan Yesus kayu salib mematahkan, memutuskan, membebaskan kita dari semua kutuk dosa, memerdekakan kita dari perhambaan dosa, perhambaan setan, dan menjadikan kita anak-anak Bapa di sorga dengan berkat Abraham, dengan berkat Tuhan dan kelimpahan. Saya tidak cukup banyak waktu menceritakan berkat Tuhan, saudaraku, ya. Saya pernah sakit gigi jantung, saudaraku, mau mati rasanya, bukan mau mati rasanya, mau mati, mau disuruh pasang pacu jantung, tapi sampai sekarang saya sakit umur 30, sekarang sudah 77, hampir 50 tahun, jantungnya jalan terus, nggak pernah pakai pacu jantung, karena Yesus menyembuhkan. Kira-kira berapa bulan yang lalu saya jatuh, saudaraku, jatuh karena ada terkena air. Ya, mereka ada lalai yang saya suruh jangan ada air, mereka buat tergenang, saya tidak awas, jatuh. Seumur saya, jatuh itu berbahaya. Kalau ada misalnya tulang saya tidak kuat, maka kalau jatuh itu patah, tempo 3 bulan mesti mati. Pada waktu saya jatuh, saya berpikir itu, padahal itu jatuh hari Jumat, hari Senin saya harus ke Timor Leste untuk menginjil, tukar air seperti ini. Lalu saya berkata pada dokternya, dokter saya mau ke Timor Leste. Dokternya bilang iya, karena berbahaya jatuh seperti itu. Begitu di foto, saudaraku, tidak ada yang patah, retak pun tidak ada, semuanya sudah dipotong. Hari Jumat saya jatuh, tidak bisa bergerak, Sabtu pagi tidak bisa bergerak, tapi Minggu Sabtu sore waktu dokter datang, lalu kemudian terus sudah bisa tidak, mari kita tahu. Saya langsung duduk, langsung berdiri, langsung berjalan, dan dokter bilang boleh pergi, tidak perlu pakai korset, tidak perlu, sudah semuanya diberi Tuhan mujizatnya, kuasanya, kesembuhannya. Lagi-lagi saudara, bukan cerita mengenai Bu Munti, cerita mengenai Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Haleluya. Mujizat Tuhan masih berlaku. Mengapa? Karena Yesus Kristus tetap sama, dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Kasihnya sama, kuasanya sama. Mari beritakan kasih Yesus, mari beritakan kuasa Yesus, mari terima lebih dahulu kasih Yesus, terima kuasa Tuhan. Hari ini, malam ini, saudara, terima kasih Yesus, terima Yesus, saudaraku. Tidak ada yang bisa di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain diberikan kepada manusia di mana kita boleh selamat kecuali satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Kisah 4 ayat 12. Percaya kepada Dia. Amin, saudaraku. Bagaimana caranya percaya? Yaitu dalam hati kita percaya Yesus sudah mati bagi kita, bangkit pada hari ketiga, dan kemudian Dia naik ke sorga, dan kemudian Dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk menolong kita supaya kita bisa hidup betul-betul mengikut Yesus dengan setia sampai kita mati, sampai Yesus datang. Haleluya. Itulah kasih Yesus. Sesudah Dia selamatkan kita, Dia juga mau menyembuhkan kita, Dia mau memberkati kita, Dia mau menolong kita terus bertambah hari, bertambah mengenal, bertambah hidup kudus di hadapan Dia. Sebab tadinya kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, Tuhan memulihkan kembali kemuliaannya. Sehingga saya dan saudara, kalau orang tidak bisa melihat Yesus, orang bisa melihat kita. Oh, anak Yesus, seperti Yesus, aku pun kepingin seperti Dia. Firman Tuhan berkata, kalau kita meninggikan Yesus dengan hidup sungguh-sungguh, percaya dan patuh kepadanya, maka Yesus akan menarik orang datang kepadanya. Kesaksian kita dari perkataan kita, dari kehidupan kita. Haleluya. Dari iman percaya kita, dan dari firman yang kita beritakan, Roh Kudus mengurapinya. Saya bersyukur saudara semua penuh Roh Kudus. Roh Kudus diberikan supaya kita beroleh kuasa menjadi saksi Tuhan. Pada negeri ini, mari penuhi Papua dengan kemuliaan Tuhan. Jadi banyak saudara, terima Yesus malam ini, hidup baru dalam Tuhan Yesus, hidup yang diberkati Tuhan, hidup memancarkan kemuliaan Tuhan.
muridkan, semakin hari, semakin dewasa, semakin kenal, semakin banyak memberkati orang, semakin banyak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Lalu kita penduduki bumi ini, mulai dari Papua sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Adakah saudara diberkati? Siapa yang percaya Yesus sangat mengasihi dia? Oke, turunkan tangan saudara. Siapa yang percaya Yesus mau menolong kita?